Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan menjelaskan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur BM serta ketua dan wakil ketua DPM di kampus Sumedang dengan nama perusahaan Tahu Ngoding. Di sini ada project management plan. ID dokumennya itu pemilik dokumennya itu Muhammad Iksan Apriliano. Tanggal terbitnya tanggal 7 Juni 2023. Tanggal terakhir disimpan 7 Juni 2023. Di sini kontrolnya satu Ihsan sama Usamah tuh wawancara narasumber dan penyusunan laporan milestone. Nah, dan di sini persetujuan dokumennya itu ada Muhammad Iksan Apriliano Project Manager, Usama Hasan sebagai full stack developer, dan saya sendiri sebagai sekretaris dan bendahara. Ini daftar isinya. Yang pertama itu gambaran umum proyek. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengadakan pemilihan umum yang adil dan demokratis untuk memilih gubernur dan wakil gubernur BM atau Badan Eksekutif Mahasiswa serta ketua dan wakil ketua DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa di kampus Sumedang. Perencanaannya yaitu di mana jadwal pemilihan ditetapkan, aturan prosedur pemilihan ditentukan, dan komunikasi dilakukan kepada mahasiswa tentang proses pemilihan. Persiapannya yaitu panitia pemilihan dibentuk untuk mengorganisir dan mengawasi seluruh proses pemilihan. Pelaksanaannya merupakan saat pemilihan umum dilakukan, mahasiswa yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dan memilih calon yang mereka yakini sebagai pemimpin yang layak. Penyelesaiannya itu setelah pemilihan selesai, hasilnya dievaluasi dan divalidasi. Panitia pemilihan meninjau proses pemilihan dan mengidentifikasi apakah ada ketidaksesuaian atau selanjutnya ada situasi dan masalah. Situasi dan masalah yang terkait dengan proyek pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur BM serta ketua dan wakil ketua DPM di kampus Sumedang adalah yang pertama itu salah satu masalah yang sering muncul dalam pemilihan umum adalah efisiensi dan keakuratan pendaftaran pemilih. Yang kedua itu implementasi sistem pemilihan elektronik atau e-voting adalah solusi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pemilihan umum. Yang ketiga, setelah proses pemilihan selesai, TI dapat membantu dalam perhitungan dan pelaporan hasil pemilihan dengan cepat serta akurat. Selanjutnya, pemilihan umum melibatkan data sensitif seperti informasi pemilih dan hasil pemilihan. Oleh karena itu, perlindungan keamanan data adalah masalah yang sangat penting. Selanjutnya, yang kedua itu ada opsi atau rekomendasi yang ada. Rekomendasinya yaitu pengembangan platform kampanye elektronik. Deskripsinya buat platform kampanye elektronik yang memungkinkan setiap calon untuk mempresentasikan program kerjanya kepada pemilih. Yang kedua itu pelatihan dan kesadaran teknologi. Deskripsinya menyediakan pelatihan kepada staf pemilihan, panitia pemilihan, dan pemilih tentang penggunaan teknologi yang digunakan dalam pemilihan. Yang ketiga, perlindungan keamanan data, enkripsi data, firewall, akses terbatas, dan pemantauan keamanan harus menjadi bagian dari infrastruktur TI yang diterapkan. Dan yang terakhir, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Deskripsinya setelah pemilihan selesai, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan teknologi dan pemilihan. Yang ketiga itu kebutuhan awal proyek. Sistem pendaftaran pemilih secara digital. Pengembangan platform pendaftaran online yang memungkinkan pemilih untuk mendaftar secara digital. Yang kedua itu memastikan keakuratan dan keamanan data pendaftaran pemilih. Ketiga, memverifikasi identitas pemilih dan memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang mendapat mendaftar. Selanjutnya, implementasi sistem pemilihan elektronik. Mengembangkan sistem pemilihan elektronik yang memastikan keabsahan dan integritas suara pemilih.
Kedua, menyediakan mekanisme keamanan yang efektif untuk melindungi integritas data pemilihan. Yang ketiga tuh memastikan bahwa sistem e-voting dapat diakses oleh pemilih dengan mudah dan aman. Selanjutnya ada sistem perhitungan dan pelaporan hasil pemilihan. Membangun sistem perhitungan elektronik yang dapat mengumpulkan data suara secara akurat dan cepat. Kedua, menghasilkan laporan hasil pemilihan yang otomatis dan terpercaya. Tiga, mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses penghitungan dan pelaporan. Selanjutnya ada keamanan data pemilihan. Pertama tuh kebutuhan untuk menerapkan kebijakan keamanan yang ketat untuk melindungi integritas data dan kerahasiaan data pemilihan. Kedua, data pemilih dan hasil pemilihan harus dienkripsi dan disimpan sebagai aman. Tiga, diperlukan pengaturan akses yang terbatas dan tindakan keamanan teknis lainnya untuk mencegah akses yang tidak sah dan manipulasi data. Terakhir, ada pelatihan dan sosialisasi. Kebutuhan untuk memberikan pelatihan kepada pemilih, calon dan petugas pemilihan terkait penggunaan sistem TI yang terlibat dalam pemilihan. Kedua, penting untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota komunitas kampus. Tiga, pelatihan dan sosialisasi harus dilakukan secara efektif untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang optimal. Lalu ada yang keempat, itu tujuan bisnisnya yang diharapkan sistem pemilu dapat berhasil dalam mengelola aktivitas pemilihan umum dengan lebih efisien dan terintegrasi. Yang kelima tuh ada ruang lingkup proyek. Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, partisipasi pemilih, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemilihan umum di kampus Sumedang. Kedua, penerapan TI akan meliputi pengembangan sistem pendaftaran pemilih online yang memungkinkan pemilih mendaftar secara digital. Tiga, proyek ini juga mencakup pengembangan sistem pengumpulan data suara secara elektronik dan otomatisasi dalam proses penghitungan suara dan pelaporan hasil pemilihan. Yang keenam itu ada tujuan proyek. Diharapkan sistem pemilu ini dapat berhasil dalam mengelola pemilihan suara secara elektrik dengan lebih efisien dan terintegrasi. Terakhir, kebutuhan ruang lingkup terpenuhi, biaya sesuai yang telah direncanakan, waktu deliverable-nya sesuai telah direncanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada milestone. Yang pertama, project charter disetujui. Yang kedua ada membuat business case terus disetujui. Terus selanjutnya menyusun stakeholder yang disetujui, menentukan scope proyek, menentukan tujuan dan kebutuhan, merencanakan anggaran, merencanakan manajemen komunikasi. Lalu selanjutnya ada ringkasan jadwal dan biaya. Yang pertama ada nomor satu tuh inisiasi, 1.1-nya merancang bisnis case, jumlah harinya 2, estimasi biaya 7.000 atau 7 juta. Yang poin selanjutnya 1,2, desain antarmuka aplikasi, jumlah harinya 2 hari, estimasi biayanya 7.000. 1,3, menyusun stakeholder register 3 hari, 8.500. Yang kedua ada planning. Poin 2.1-nya menentukan skop proyek 2 hari, jumlah biayanya 7.000. Yang kedua 2.2 menetapkan tujuan dan kebutuhan, biaya harinya 2 hari, biayanya 7.000. 2.3 merencanakan anggaran, jumlah harinya 2 hari, total anggarannya 7.000. Yang selanjutnya 2.4 merencanakan manajemen komunikasi, jumlah harinya 4 hari, total biayanya 1.500. Yang ketiga ada eksekusi. 3.1-nya pelaksanaan pemilihan umum online dilaksanakan 10 hari dengan total biaya 15.000. Selanjutnya 3.2, proses pendaftaran calonnya di 3 hari dengan total biaya 8.500. 3.3 periode kampanye 5 hari dengan total biaya 15.000. 3.4 periode pemungutan suara dengan jumlah hari 5 hari dan total biaya 15.000. 3.5 perhitungan suara dan pengumuman hasil dengan jumlah 2 hari dan jumlah biaya 8.500.
Yang keempat ada monitoring. 4.1-nya memantau dan mengevaluasi proses pemilihan 3 hari dengan jumlah biaya 8.500. 4.2 mengelola komunikasi dengan pemilihan calon 4 hari 15.000. Dan yang terakhir ada closing kelima 5.1 penyusunan laporan proyek akhir dengan total hari 2 hari dan total biaya 7.000. Jadi total semuanya itu ada 52 hari dengan total biaya 482 juta rupiah. Lalu kita lanjut ke daftar stakeholder. Nama Muhammad Ihsan Apriliano sebagai project manager, posisinya internal perusahaan, kontak Muhammad Ihsan isan.mhs.itenas.hc.id, lokasi internal. Yang kedua ada Usama Hasan, full stack developer, internal perusahaan, Usama Hasan, mhs.itenas.hc.id, internal. Dan yang terakhir ada Raffi Ramdan sebagai bendahara dan sekretaris, posisinya perwakilan klien, Raffi Ramdan, mhs.itenas.hc.id. Yang lanjut ke poin selanjutnya ada project plan. 2.1-nya lingkup proyek. Karakteristik dan persyaratan produk atau detail product requirement adalah 1. Perencanaan pemilihan, 2. Pendaftaran kandidat, 3. Pemungutan suara, 4. Penghitungan suara. Kriteria penerimaan penggunaan produk, kosnya sesuai yang telah direncanakan, waktu dari variabel yang sesuai yang direncanakan, kebutuhan pada ruang lingkup terpenuhi, dan yang terakhir kualitas sistem sesuai dengan perencanaan proyek. Lalu ada kiriman terkait manajemen proyek, project management deliverable. Aplikasi ini membutuhkan infrastruktur web yang andal termasuk server, database, dan koneksi internet yang cepat. Ini akan memastikan ketersediaan aplikasi dan stabilitas selama periode pemilihan. Yang kedua, aplikasi ini harus memiliki penampilan antarmuka yang mudah digunakan dan intuitif. Ini akan memungkinkan pemilih untuk mudah dalam menjelajahi kandidat dan memilih sesuai dengan preferensi mereka. Yang ketiga, aplikasi ini harus dapat menangani jumlah pemilih yang besar dengan cepat dan efisien. Ini diperlukan untuk menghindari kemacetan dan waktu respon yang lama selama pemilihan. Yang keempat, ada aplikasi ini harus dapat menghitung suara secara real time dan dapat menghasilkan hasil dengan cepat setelah pemilihan selesai. Yang kelima, aplikasi ini membutuhkan perawatan rutin dan dukungan teknis untuk memastikan ketersediaan dan kinerja yang optimal. Ini mencakup pembaruan perangkat lunak, pemantauan sistem, dan penanganan masalah teknis yang muncul. Dan yang terakhir, aplikasi ini harus mematuhi hukum dan aturan yang berlaku dalam pemilihan umum. Produk deliverable-nya ada hasil wawancara, dokumen desain sistem pemilu, source code pembuatan web, panduan pengguna, dan dokumen laporan akhir. Lalu selanjutnya ada jadwal proyek. Total harinya tuh 52 hari, yang diisi inisiasi 7 hari, membuat business case, membuat project charter, menyusun stakeholder register. Terus yang kedua tuh ada planning 10 hari, yaitu untuk menentukan skop proyek, menetapkan tujuan dan kebutuhan, merencanakan anggaran, dan merencanakan manajemen komunikasi. Yang ketiga tuh ada eksekusi, yang total harinya 25 hari, yaitu melaksanakan pemilihan umum secara online, melakukan pendaftaran calon, periode kampanye, periode pemungutan suara, dan periode perhitungan suara dan pengumuman hasil. Yang keempat ada monitoring selama 7 hari, memantau dan mengevaluasi proses pemilihan, mengelola komunikasi dengan pemilih dan calon, dan yang terakhir ada closing yang berlangsung selama 3 hari, yaitu menyusun laporan proyek akhir, menyusun laporan pembelajaran dan rekomendasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Usama. Selanjutnya ada breakdown struktur pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur BEM serta ketua dan wakil ketua DPM di kampus Sumedang. Untuk titik poin 1 ada inisiasi, poin 1.1 ada membuat business case, poin 1.2 membuat project charter, poin 1.3 menyusun stakeholder.
Untuk poin kedua ada planning. Poin kedua titik satu menentukan skop proyek. Poin kedua titik dua menentukan tujuan dan kebutuhan. Poin 2.3 merencanakan anggaran. Poin 2.4 merencanakan manajemen komunikasi. Untuk yang poin 3 ada eksekusi. Poin 3.1 pelaksanaan pemilihan umum online. Poin 3.2 proses pendaftaran calon. Poin 3.3 periode kampanye. Poin 3.4 periode pemungutan suara. Poin 3.5 penghitungan suara dan pengumuman hasil. Yang keempat itu ada monitoring. Poin 4.1 memantau dan mengevaluasi proses pemilihan. Poin 4.2 mengelola komunikasi dengan pemilihan dan calon. Yang terakhir, poin 5 ada closing. Poin 5.1 penyusunan laporan proyek akhir. Poin 5.2 penyusunan laporan pembelajaran dan rekomendasi. Jadwal proyek atau estimasi pengerjaannya, inisiasi itu dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8 bulan 6. Nah, untuk planningnya itu dimulai tanggal 9 setelah hari inisiasi sampai tanggal 19. Untuk dieksekusi itu memakan waktu yang agak lama sampai 25 hari, dimulai dari tanggal 20 bulan 6 sampai tanggal 14 bulan 7. Untuk monitoring itu memakan waktu 7 hari, dimulai di tanggal 15 sampai 21. Nah, untuk closingan membutuhkan 3 hari, dari tanggal 21 sampai 23. Di Gancat ini menggambarkan estimasi waktu yang memakan waktu sesuai poin-poin tersebut. Lalu untuk di jalur kritis ini, poin 2.2.3 jalur kritis ini menggambarkan hasil estimasi pengerjaan. Untuk jalur kritisnya sama aja, atas dan bawahnya. Lanjut ke rencana biaya. Bawah Pi. Nah, untuk rencana biayanya, di sini ada durasi hari, tarif tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, biaya tenaga kerja, biaya lain-lain, dan total per tasnya. Untuk struktur organisasinya sendiri, pemilik proyeknya itu dipegang oleh Iqbal Malik Ramadan. Manajer proyeknya dipegang oleh Muhammad Ihsan Apriliano. Bendahara dan sekretarisnya dipegang oleh Raffi Ramdan Pratama. Divisi pemrograman dan desain dipegang oleh Usama Hasan. Penugasan tim proyek ini Ihsan sebagai manajer proyek memegang poin satunya membuat rencana kerja proyek dan jadwal pelaksanaan proyek. Poin 2 menugaskan tugas dan pekerjaan kepada anggota tim proyek. Poin 3 memantau jalannya proyek dan kemajuan kerja tim. Poin 4 mengambil keputusan terkait proyek termasuk perubahan atau penyesuaian rencana jika diperlukan. Untuk poin kelima, mengatur alokasi sumber daya termasuk anggaran dan tenaga kerja. Poin 6 yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait, pemangku kepentingan dan tim proyek. Poin ketujuh, menyediakan bimbingan dan dukungan kepada anggota tim proyek. Untuk sekretaris dan bendahara dipegang oleh Raffi. Penugasannya itu poin 1, melakukan tugas administratif termasuk pengelolaan dokumen proyek, surat menyurat, dan pengarsipan. Poin kedua, mendukung manajer proyek dalam tugas administratif dan yang terkait dengan proyek. Poin ketiga, mengelola keuangan proyek, termasuk pengeluaran penerimaan dan pembukuan. Poin keempat, melakukan tugas sebagai bendahara proyek, seperti mengatur dan memantau anggaran keuangan. Untuk divisi pemrograman dan desain dipegang oleh Usama. Tugas yang diberikannya yaitu poin 1, bertanggung jawab atas pemrograman dan
desain proyek, termasuk pengembangan dan implementasi sistem atau aplikasi yang diperlukan. Poin kedua, merancang dan mengembangkan desain visual yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Poin ketiga, menganalisis persyaratan teknis proyek dan mengidentifikasi solusi yang tepat. Poin 4, berkoordinasi dengan anggota tim proyek untuk menjalankan tugas pemrograman dan desain. Poin kelima yaitu menyediakan saran dan rekomendasi teknis kepada manajer proyek dan anggota tim proyek terkait pemrograman dan desain. Lanjut ke poin 2.4.3. Di sini ada histogram sumber daya. Karena kita memiliki estimasi pengerjaan 52 hari atau kurang lebih 7 minggu. Di sini sebagai project manager, di minggu pertama dibutuhkan 2, minggu kedua dibutuhkan 2, minggu ketiga dan seterusnya sampai minggu ketujuh dibutuhkan 1 orang. Bendahara itu hanya membutuhkan 1 orang dari minggu pertama sampai minggu ketujuh. Sekretaris dibutuhkan 1 orang di minggu pertama, di minggu kedua 1 orang, di minggu ketiga dan 4 tidak diperlukan, minggu ke-5, 6, dan 7 hanya 1 orang. Untuk pemrograman dan desain, di minggu pertama tidak dibutuhkan, minggu kedua dibutuhkan 1 orang, minggu ketiga 1 orang, minggu keempat 2 orang, minggu kelima 2 orang, minggu keenam 2 orang, dan minggu ketujuh 1 orang. Untuk diagramnya seperti berikut. Lanjut 2.5. Rencana komunikasi proyek. Rencana komunikasi menjabarkan kebutuhan komunikasi reguler antara anggota tim yang terlibat dalam pengerjaan proyek. Format perencanaan komunikasi proyek seperti tabel berikut. Untuk komunikasi pertemuan proyek, di sini ada tabel jenis pertemuan, agenda, waktu, penanggung jawab, dan partisipan. Untuk kick-off meeting, membahas rencana kerja dengan mengacu kepada perencanaan proyek. Untuk waktu yang dibutuhkannya sekali saat eksekusi proyek pertama kali. Penanggung jawabnya project manager, partisipannya seluruh anggota tim proyek. Weekly status report. Diskusi apa yang dilakukan oleh tim proyek di hari kemarin, hari ini, dan besok. Estimasi waktunya seminggu sekali yang dikerjakan oleh manajer proyek dan yang berpartisipannya seluruh anggota. Pertemuan penutup, transfer pengetahuan membahas serah terima proyek. Waktu yang dibutuhkannya sekali menuju penutupan proyek. Penanggung jawabnya manajer proyek, partisipannya seluruh anggota tim proyek. Untuk pertemuan progres, ini membahas perkembangan proyek masalah yang muncul dan tindakan yang perlu diambil. Waktunya yang dibutuhkan seminggu sekali. Penanggung jawabnya manajer proyek, yang partisipannya seluruh anggota. Pertemuan koordinasi, sinkronisasi, dan koordinasi antara tim proyek dan pihak terkait. Ini waktu yang dibutuhkan 2 minggu sekali. Yang bertanggung jawabnya manajer proyek dan partisipannya anggota tim yang terkait dan pihak terkait. Pertemuan evaluasi, ini melakukan evaluasi terhadap hasil proyek belajar dari pengalaman dan feedback. Dilakukan setelah proses proyek atau pada titik tertentu selama proyek berlangsung. Yang bertanggung jawabnya manajer proyek, partisipannya seluruh anggota tim. Pertemuan perencanaan, merencanakan langkah-langkah, tugas, dan jadwal untuk fase atau periode tertentu dalam proyek. Waktunya yang dibutuhkan dilakukan saat memasuki fase baru. Yang bertanggung jawab manajer proyek, partisipannya seluruh anggota tim. Pertemuan resolusi masalah, mencari solusi dari masalah yang muncul dalam proyek. Dilakukan ketika terdapat masalah yang perlu diselesaikan. Yang bertanggung jawabnya manajer proyek, partisipannya anggota tim terkait. Pertemuan review dokumen, melakukan review dan diskusi terhadap dokumen proyek seperti laporan perencanaan dan dokumen lainnya. Yang waktu yang dibutuhkannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pemeriksaan dokumen.
Yang bertanggung jawab manajer proyek, partisipannya anggota tim terkait. Pertemuan presentasi atau demo. Melakukan presentasi atau demo program terhadap hasil kerja proyek kepada pihak terkait atau pemangku kepentingan. Waktu yang dilakukannya ketika ada kebutuhan untuk mempresentasikan hasil kerja. Yang bertanggung jawabnya manajer proyek, divisi pemrograman. Partisipannya seluruh anggota tim proyek dan pihak terkait. Untuk komunikasi stakeholdernya anggota seluruh anggota tim proyek. Rapat tim jenis komunikasinya, rapat tim pertemuan progres, format atau medianya, rapat langsung. Tanggung jawab manajer proyek. Tenggat waktunya Kamis jam 10. Untuk sponsor proyek, jenis komunikasinya weekly status report, medianya pertemuan langsung dan laporan tertulis, penanggung jawabnya project manajernya sendiri. Waktu atau tempat tenggat waktunya Jumat jam 13.00. Pihak terkait atau pemangku kepentingan, pertemuan koordinasi dan presentasi demo. Medianya Zoom meeting, penanggung jawabnya project manager dan divisi pemrograman. Waktunya Senin jam 10. Rencana stakeholder. Analisis kepentingan dan kekuatan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan, interest, dan kekuatan atau power. Serta keterlibatan dalam proyek. Keterlibatan meliputi unaware, tidak sadar, atau peduli dengan proyek dan potensi dampaknya terhadap proyek. Resistan, sadar atau peduli dengan proyek namun menentang perubahan. Neutral, sadar akan proyek namun tidak mendukung maupun menentang. Suportif, sadar akan proyek dan akan mendukung perubahan. Leading, peduli dengan proyek dan potensi dampaknya dan secara aktif terlibat dalam membantu keberhasilannya. Gunakan format berikut. Lanjut aja, Pi. Poin 2.7. Rencana pengadaan proyek. Keputusan make or buy untuk menentukan pengadaan sumber daya proyek yang harus dibeli melalui pihak ketiga atau supplier dibuat secara mandiri oleh internal proyek. Berdasarkan perhitungan biaya, tentukan rekomendasi yang usulkan berdasarkan selisih biayanya. Keputusan yang dianalisis, pilihan 1 dibuat secara mandiri oleh internal proyek. Biaya totalnya 482 juta. Pilihan kedua, membeli melalui pihak ketiga. Biaya totalnya 300 juta. Selisih biaya 182 juta. Rekomendasinya berdasarkan selisih biaya yang positif sebesar 182 juta, rekomendasi adalah untuk membuat sumber daya secara mandiri. Walaupun biaya lebih tinggi daripada membeli dari pihak ketiga, namun dengan membuat secara mandiri, proyek akan lebih banyak memiliki kontrol dan fleksibel. 2.8 Asumsi. Ketersediaan fasilitas dan ruang yang memadai untuk pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasinya aktif dari mahasiswa dalam pemilihan umum, termasuk dalam hal pencalonan dan pemilihan. Tidak ada gangguan keamanan atau ketertiban yang signifikan yang dapat mengganggu jalannya pemilihan. Ketersediaan sistem pemungutan suara yang handal dan dapat diandalkan. Tidak ada perubahan jadwal akademik atau kegiatan kampus yang dapat mengganggu jadwal pemilihan umum. Ada dukungan dan kerjasama dari pihak kampus dalam mengatur dan memfasilitasi pemilihan umum. Kepatuhan semua calon dan partisipan terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk pemilihan umum. Tidak adanya kegiatan atau peristiwa yang mendesak atau darurat yang dapat mengganggu jalannya pemilihan. Ada transparansi dan integrasi dalam proses pemilihan serta penghitungan suara yang akurat.
komunikasi yang efektif antara panitia pemilihan, calon, dan pemilih untuk memastikan pemilihan berjalan dengan lancar. 2.9 yaitu kendalanya. Keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi skala dan kualitas pelaksanaan pemilihan. Kurangnya partisipasi aktif dari mahasiswa dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon. Potensi terjadinya konflik atau perselisihan antar calon atau pendukung yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan. Ketersediaan fasilitas dan ruang yang memadai untuk pelaksanaan pemilihan umum. Lampiran. Langsung tutup aja ini. Ya, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.